Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang menginginkan kehidupan yang mudah, nyaman, dan bebas dari masalah. Secara manusiawi, itu adalah keinginan yang wajar. Tidak ada orang yang secara alami ingin mengalami kesulitan, tekanan, atau penderitaan. Namun firman Tuhan sering kali mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan kita. Alkitab tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi justru mengajarkan bahwa melalui penderitaan, Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Hari ini kita akan belajar bahwa penderitaan bukan hanya sesuatu yang harus kita tahan, tetapi sesuatu yang dapat Tuhan pakai untuk mendewasakan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk belajar dari firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami memahami maksud-Mu dalam setiap penderitaan yang kami alami, dan bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Rasul Yakobus menulis kepada orang-orang percaya yang tersebar dan hidup dalam tekanan serta kesulitan. Mereka menghadapi penganiayaan, kemiskinan, dan ketidakpastian. Dalam situasi seperti itu, Yakobus memberikan perintah yang tampaknya sangat sulit. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata anggaplah menunjukkan bahwa ini adalah sikap yang harus dipilih secara sadar, bukan perasaan yang muncul dengan sendirinya. Yakobus tidak berkata bahwa penderitaan itu menyenangkan, tetapi bahwa kita harus melihatnya dari sudut pandang iman. Yakobus menjelaskan alasannya, ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan dalam bahasa Yunani adalah haipomon, yang berarti kemampuan untuk tetap bertahan di bawah tekanan tanpa menyerah. Dan ketekunan ini tidak berhenti di situ. Ia akan membawa kita kepada kedewasaan rohani menjadi pribadi yang sempurna dan utuh. Dari ayat ini kita belajar bahwa penderitaan bukanlah tanda bahwa iman kita gagal, tetapi justru alat Tuhan untuk melatih iman kita. Tanpa ujian, iman kita tidak akan pernah bertumbuh dan menjadi kuat. Sebagaimana otot yang tidak akan berkembang tanpa latihan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menghadapi masalah, kita sering bertanya, mengapa ini terjadi pada saya, atau kapan semua ini akan berakhir? Namun firman Tuhan mengajak kita mengubah pertanyaan itu menjadi, apa yang Tuhan sedang ajarkan melalui situasi ini? Bayangkan seorang atlet yang sedang berlatih. Ia harus bangun pagi, berlatih keras, mengalami kelelahan, bahkan terkadang mengalami cedera. Semua proses itu tidak nyaman, tetapi justru itulah yang membuatnya menjadi kuat dan siap menghadapi pertandingan. Bagaimana kita bisa bertumbuh melalui penderitaan? Pertama, tetap setia kepada Tuhan dalam masa sulit. Jangan meninggalkan doa dan firman. Kedua, belajar bersabar dalam proses. Kedewasaan rohani tidak terbentuk dalam satu hari, tetapi melalui perjalanan panjang. Ketiga, mengevaluasi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepada Tuhan? Mari kita berdoa penutup. Tuhan, tolong kami untuk melihat penderitaan sebagai alat di tangan-Mu untuk mendewasakan iman kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Jangan takut dengan proses yang sulit, karena Tuhan menggunakan jalan yang berat untuk membawa kita menjadi pribadi yang kuat dan dewasa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Tetaplah setia dalam setiap proses, karena penderitaan yang Anda alami hari ini sedang membentuk kedewasaan rohani Anda untuk masa depan. Tuhan Yesus memberkati.